Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zeda Hairani dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan model 3 dimensi yang sudah saya buat, yaitu tentang pompa natrium kalium. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada kardus sebagai lapisan bawah, lalu saya lapiskan dengan kertas karton, kemudian ada plastisin atau lilin mainan, ada korek api, lalu ada lem kertas, gunting, dan yang terakhir saya menggunakan spidol sebagai media penulisan. Waktu yang saya butuhkan untuk membuat model ini yaitu kurang lebih selama 2 hari, dan biaya yang saya keluarkan untuk membuat model ini yaitu sebesar Rp20.000. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri pada pompa natrium kalium. Ciri utama dari pompa natrium kalium, ia merupakan salah satu jenis transport aktif pada sel membran. Kenapa disebut sebagai salah satu jenis transport aktif pada sel membran? Karena pada pompa natrium kalium terjadi perubahan zat, yaitu berupa ion masuk dan ion keluar. Pada pompa natrium kalium juga terjadi dengan protein pembawa atau protein integral, yang dimana si protein integral ini ia berperan sebagai ion masuk dan ion keluar. Proses ini akan aktif jika ia mendapatkan energi yang berupa ATP untuk melewati dinding sel karena melawan gradien konsentrasi. Dan proses ini akan aktif jika konsentrasi ion natriumnya jauh lebih rendah dibandingkan konsentrasi ion kaliumnya. Oleh karena itu, membran sel akan memumpahkan 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion natrium masuk ke dalam sel, sehingga memperoleh kesetimbangan di antara keduanya. Selanjutnya adalah fungsi pada pompa natrium kalium. Sama seperti namanya, pompa natrium kalium berfungsi untuk memindahkan ion natrium dan ion kalium pada sel. Dan pompa natrium kalium berfungsi untuk mempertahankan 2 karakteristik ion. Yang pertama itu ada ion natrium, dan yang kedua ada ion kalium. Mungkin itu adalah penjelasan singkat mengenai pompa natrium kalium. Selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu proses terjadinya pompa natrium kalium. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada ion Na. Ion Na akan berikatan dengan protein integral. Nah, dalam keadaan ini mudah sekali si protein integral berikatan dengan Na karena memiliki afinitas yang tinggi terhadap ion Na. Kemudian, berikatannya ion Na dengan protein integral membuat ATP terhidrolisasi menjadi ADP plus P atau adenosin difosfat plus fosfat. Yang jadi si fosfatnya itu misah satu, lalu ia menempel dengan protein integral. Nah, menempelnya si fosfat pada protein integral ini membuat struktur baru pada protein integral, yang tadinya ia menghadap ke dalam seperti ini, lalu ia menghadap keluar. Nah, perubahan baru ini memiliki afinitas yang rendah, sehingga ia mengeluarkan 3 ion natrium. Nah, bentuk baru pada si protein integral ini, ia memiliki afinitas yang tinggi terhadap ion kalium, sehingga ia berikatan dengan protein integral. Nah, berikatannya ion kalium dengan protein integral memicu terjadinya dilepaskannya si fosfat ini. Kemudian, dilepaskannya si fosfat ini membuat si protein integral ini memiliki afinitas yang rendah, sehingga si protein integral ini balik seperti bentuk awalnya, masuk ke dalam seperti ini. Karena memiliki afinitas yang rendah pada protein integral,
si ion K ini akan dikeluarkan oleh sel, ke dalam sel, akan dikeluarkan ke dalam sel. Lalu si ion Na ini akan berikatan dengan protein integral. Begitu terus siklusnya akan diulang, mulai dari masuknya si ion Na berikatan dengan protein integral, lalu berikatannya si protein integral dengan si Na membuat ATP terhidrolisasi menjadi ADP plus P, lalu bentuknya berubah, yang tadinya menghadap ke dalam lalu ia menghadap keluar. Terus bentuk baru ini memicu terjadinya dikeluarkannya si fosfat, kemudian si fosfatnya menempel nih ke protein integral, lalu membuat si protein integral ini balik ke bentuk awalnya seperti ini. Karena memiliki afinitas yang rendah sehingga si ion K-nya akan dikeluarkan. Begitu terus prosesnya akan diulang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.